Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Alhamdulillah nahmaduh. Alhamdulillah nasta'inuh. Alhamdulillah nastarshiduh. الحمد لله نستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا لربوبية الله وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وسيد الغر المحجلين اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا ومصطفانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية والسلامة أما بعد Al-Mukarram yang sama-sama kami muliakan para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, khususnya kepada Ustadzana al-Kiram Al-Ustadz Ahmad Masyhuri, Masya Allah. Al-Qari, beliau salah satu abna guru ulun yang beliau langsung diasuh oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita doakan sama-sama, semoga beliau selalu istiqamah di jalannya Rasulullah. Semoga beliau berkah hidupnya, diberkahi umurnya, dan selalu diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segenap para jamaah pengajian Syama'il al-Muhammadiyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini, di dalam kajian rutin kita, yaitu sebuah pengajian di dalam pendekatan diri kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan sebuah sejarah-sejarah beliau. Maka kita langsung membacakan kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة رحمهم الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين في كتابه الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية إلى أن قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أن النبي دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن حضل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. الحمد لله, kita telah sampai ke bab 16 dari 65 bab yang ada di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang dimana bab tersebut
masih berkaitan dengan persenjataan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Al-Imam At-Tirmidzi telah membagikan bab-babnya ataupun bab-bab yang bersangkutan dengan Nabi. Sebelum alat perang Rasulullah, Al-Imam At-Tirmidzi memulai babnya dengan perhiasannya Rasul. Maka sebelum alat perang kita bacakan bagaimana cincinnya Rasulullah, bagaimana celaknya Rasulullah, bagaimana beliau merapikan rambutnya, sehingga setelah bab perhiasan Al-Imam At-Tirmidzi membahas tentang alat-alat perang yang dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi ataupun ketika pembahasan tentang alat perang Rasulullah itu berkaitan tentang merhunah ataupun sebuah benda yang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika meninggalnya. Ketika kita ditanyakan bahwa apakah Rasulullah meninggal dunia, apakah beliau memiliki harta benda, maka jawabannya na'am. Maka jawabannya Rasulullah memiliki sebuah harta benda dari beliau. Tapi harta benda tersebut kata Rasulullah tidak dibagikan kepada ahli warisnya. Kata Rasulullah, kullu ma taraknahu sadaqah. Setiap apapun yang aku tinggalkan dari harta warisku, maka semuanya dijadikan sebagai sedekah untuk muslimin dan muslimat. Maka sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya, pewarisnya Rasul, yang diwarisi ataupun yang diwariskan oleh Rasul kepada umatnya tak lain dan tidak bukan hanya ilmu, hanya ilmu. Tapi subhanallah, ada masyhad azim ketika Rasulullah ataupun bersangkut pautan dengan harta beliau di dalam alat perang beliau, yang kita dapatkan apa? Beliau meninggal dan pada saat itu alat perang beliau digadaikan ataupun tergadaikan terhadap seseorang Yahudi. Seseorang Yahudi. Untuk apa? Untuk saddur ramak, untuk memenuhi hajatnya beliau ataupun hajatnya istri-istri beliau, yaitu nafkahnya Rasulullah kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau. Maka Rasulullah menggadaikan sebuah dari alat perang ataupun harta bendanya kepada seorang Yahudi. Timbul pertanyaan, subhanallah ya Rasulullah, engkau memiliki seorang teman ataupun sahabat-sahabatmu ataupun santri ataupun murid-muridmu dari para sahabatmu yang sangat cinta terhadapmu. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau terkenal adalah orang yang sangat kaya. Orang Abu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terkenal pedagang yang sangat kaya. Sayyidina Utsman bin Affan juga seseorang dari sahabat Nabi yang beliau adalah salah satu al-asyra al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang kata Rasulullah dijamin surganya, diberikan kabar gembira tentang surganya. Beliau adalah seorang yang kaya. Kenapa Rasulullah kalau seandainya hanya urusan rumahnya, kenapa tidak memberitahukan kepada sahabat-sahabat beliau? Kalau seandainya seperti itu, kenapa tidak digadaikan kepada salah satu sahabatnya? Maka jawaban dari ulama kita menjaga bagaimana thiqahnya Rasulullah kepada Allah, sehingga tidak menginginkan apa? Kebutuhan beliau dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Tidak ingin memberatkan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga apa? Lebih baik aku gadaikan kepada seorang Yahudi. Ini adalah sebuah akhlak dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kita masuk salah satu dari apa yang kita bahas pada malam hari ini bersangkut pautan dengan alat Rasulullah ataupun alat perang Rasulullah yang berupa al-mighfar. Apa mighfar? Mighfar ini adalah sebuah alat keamanan yang diletakkan di kepala, sebagaimana kita helm. Pada saat itu mighfar ini adalah
seperti songkok, seperti apa? Kopiah yang kita pakai cuman dari besi. Itu yang ideal, ataupun ketika kita membaca sejarah-sejarah bahwa sebuah keamanan yang dibentuk ataupun yang dibuat dari orang Arab pada saat itu, alat keamanan di kepala tersebut hanya di bagian ataupun hanya seperti songkok. Berbeda dengan orang Romawi ataupun orang-orang Ajami yang lain. Bahkan kalau seandainya kita lihat film-film gimana, kesatria yang seluruhnya ditutupi mukanya dengan besi sehingga hanya terlihat matanya saja. Kalau di Arab sana, sebagian besar yang dipakai untuk penjagaan kepalanya itu hanya al-mighfar ataupun hanya seperti songkok. Yang dimana songkok tersebut di pinggirnya itu adalah seperti ayaman dari besi. Jadi bukan besi keras semuanya. Ayaman seperti baju yang dipakai, besi di pinggir-pinggir dari wajah orang Arab pada saat itu. Terus setelah menggunakan al-mighfar tadi ataupun songkok yang dari besi tadi, tetap dikaitkan lagi ataupun diikat lagi dengan imamah, dengan sorban yang dipakai. Maka dari itu kalau seandainya kita melihat sebuah pembahasan di dalam alat perang yang bersangkut pautan dengan keamanan kepala, kita ketahui bahwa adanya sebuah sosok yang sangat ataupun pahlawan yang sangat luar biasa yang diceritakan tidak pernah kalah, yaitu siapa? Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau diceritakan ketika ditanyakan oleh para sahabatnya, para teman-temannya, apa sirnya, apa rahasianya engkau wahai Khalid bin Walid? Selama peperangan engkau dilahirkan di dalam situasi peperangan, karena Sayyidina Khalid bin Walid biahnya ataupun lingkungannya, didikannya adalah didikan militer. Selalu berperang beliau, dan selama peperangan tidak pernah kalah. Maka apa jawaban dari Sayyidina Khalid bin Walid? Ketahuilah, salah satu sir, salah satu rahasia dari kemenanganku di setiap medan perang adalah apa? Adalah rambutnya Rasulullah yang diletakkan di antara mighfarnya Sayyidina Khalid bin Walid. Itu adalah salah satu tabarruk, mengambil barakah yang diajarkan oleh sahabat Nabi, semuanya seperti itu. Dan sebuah barakah yang diambil dari Nabi Muhammad SAW ataupun maupun orang-orang yang saleh akan membawakan kita kepada kenyamanan dan kesuksesan. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Tirmidzi, beliau mengatakan annan nabiyya, ataupun diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan annan nabiyya dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Hadis yang pertama beliau katakan bahwa Rasulullah ketika memasuki kota Makkah terlihat pada saat itu Rasulullah menggunakan helm tadi, menggunakan kopiah yang dari besi tadi. Faqila lahu hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Maka ada salah satu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa ada Ibnu Khatal. Ibnu Khatal adalah nama orang, nama aslinya Abdullah bin Khatal. Dia sembunyi di antara astaril Ka'bah, di antara kiswah Ka'bah. Maka kata Rasulullah, uqtuluh, bunuhlah dia. Kalau seandainya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sudah saya baca, maknanya, terjemahannya sudah saya baca. Kira-kira Bu Hanpian paham gak? Rasulullah masuk ke kota Makkah menggunakan helm besi, dan ada seruan yang mengatakan kepada Rasulullah ada Abdullah bin Khattal sembunyi di kiswah Ka'bah. Maka Rasulullah mengatakan bunuhlah dia. Tidak paham. Maka dari itu kita perlu kembalikan lagi kepada sejarahnya, kepada sirahnya. Kenapa Rasulullah memasuki kota Makkah dengan menggunakan mighfar? Maka subhanallah, ini kejadian di tahun 8 Hijriah. Di tahun
Berapa? 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah? Yaitu sebuah pembebasan kota Makkah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, idza jaa nasru, apa gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu adalah sebuah ayat Al-Qur'aniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuknya Rasulullah ke kota Makkah ataupun pembebasan kota Makkah. Kenapa harus ada pembebasan kota Makkah? Ayyuhal hadirun, adanya sebuah tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah Ramadan, Sya'ban, kita 1400 tahun. 1440 saja. 42. 1441 Hijriyah. Diawali dengan Hijriyah tadi adalah bagaimana sejarahnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Jadi Rasulullah di kampung halamannya di Makkah, Rasulullah dimusuhi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah membawa sebuah kebenaran. Rasulullah mengemban dakwahnya ataupun mengemban syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya, sehingga dimusuhi dan terjadilah sebuah apa? Sebuah pengusiran. Bahkan Rasulullah pergi pada saat itu hijrah dikarenakan para sahabat-sahabatnya disiksa. Bahkan ada yang meninggal pada saat itu. Rasulullah hijrah ke kota Madinah untuk mencari keamanan. 8 tahun Rasulullah di Madinah dan kembali lagi untuk menaklukkan ataupun membebaskan kota Makkah dari apa? Dari kotoran-kotoran kesyirikan. Jadi faham sekarang kenapa Rasulullah memasuki kota Makkah? Untuk membebaskan kota Makkah. Sebelum ini kita ceritakan bahwa adanya sebuah peperangan Uhud. Masih ingat peperangan Uhud? Peperangan Uhud ini terjadi di antara Rasulullah dan juga orang-orang yang pembenci Rasulullah dari orang Makkah, dari orang Quraisy yang dikatakan kafir Quraisy. Nah, subhanallah yuwal hadirun. Kejadian ini ketika 8 Hijriyah, apa yang membuat, sebabnya apa Rasulullah memasuki kota Makkah? Sebabnya kenapa Rasulullah memasuki ataupun menaklukkan kota Makkah, ataupun bisa dikatakan menyerang Makkah? Karena Rasulullah pada saat itu membawa seluruh dari pasukannya ke dalam kota Makkah. Sebabnya yaitu adalah pengkhianatan dari sebuah perjanjian yang dibikin oleh baginda Muhammad terhadap orang-orang kafir Quraisy. Pada Sulh Hudaybiyah, perdamaian, perjanjian perdamaian, bahwa tidak ada peperangan selama 10 tahun di antara orang Makkah dan tentaranya Rasulullah. Maka subhanallah, Bani Khuza'ah dengan Bani Bakr, dua orang ini bukanlah orang Quraisy. Dua golongan ini bukanlah golongan orang Quraisy dan juga bukan golongan dari Rasulullah. Tapi di antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakr, golongan ini, dua golongan ini sudah apa? Sudah terkenal dari dahulunya, sudah berperang antara satu sama lainnya. Anggaplah sebuah golongan yang saling bermusuhan. Jadi berperang turun temurun. Sehingga apa? Bani Khuza'ah ketika Rasulullah membuat sebuah perjanjian perdamaian bersama orang Quraisy, Bani Khuza'ah ikut golongannya Rasulullah, ikut berdamai. Dan Bani Bakar pada saat itu ikut golongannya orang Quraisy. Maka Bani Bakar dan Bani Khuza'ah termasuk dari apa? Golongan yang masuk di perdamaian tadi. Maka subhanallah wal hadirun, pada saat itu Bani Bakar, yaitu golongan yang ikut orang Quraisy, datang kepada orang Quraisy dan mengatakan dan meminta bantuan kepada orang Quraisy untuk membunuh Khuza'ah. Karena apa? Khuza'ah adalah musuhnya orang Quraisy juga. Subhanallah. Diiyakan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah ketuanya pada saat itu, ketuanya orang Quraisy.
Dan dia katakan insya Allah tidak bakal ketahuan sama Muhammad. Soalnya apa? Peperangan itu, hujum tadi, penyerangan terhadap Bani Khuza'ah itu pada malam hari dan tidak akan ketahuan. Maka terhianatilah sebuah perdamaian tadi. Terjadilah pembunuhan terhadap Bani Khuza'ah. Sehingga pada saat itu Bani Khuza'ah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau katakan, "Ya Rasulullah, bahwa orang Quraisy telah telah berkhianat terhadap perdamaian yang engkau jadikan bersama orang kafir Quraisy." Maka subhanallah, Rasulullah langsung marah terhadap hal tersebut. Maka ketika marahnya Rasulullah dan beliau mengatakan kepada sahabatnya untuk bersiap-siap dengan seluruh kekuatannya. Ayyuhal hadirun, tapi di sini ada sebuah kejadian karena kita ceritakan secara detail bagaimana sih kejadian Fathu Makkah tadi yang sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Rasulullah menginginkan sebuah serangan mendadak dalam rangka bahwa ketika adanya sebuah kedatangan dari Rasulullah kepada Makkah yang pada saat itu ditempati orang Quraisy kaget, tidak mengetahui adanya sebuah serangan yang fujiah, adanya sebuah serangan yang mendadak. Tapi keinginan Rasulullah bukan menyerang mereka, melainkan apa? Ingin menampakkan sebuah kekuatan Islam. Yang diharapkan oleh Rasulullah tidaklah ada sebuah peperangan di dalamnya. Kalau seandainya sudah dikepung kota Makkah dengan pasukannya, maka orang Quraisy mikir dan tidak akan yuqawim ini. Tidak akan menyerang balik kepada Rasulullah. Maka subhanallah terjadilah penaklukan Makkah tanpa adanya satu tetes pun darah yang keluar dari yang Allahumma sholli ala Muhammad, yang tidak ada korban lah bahasanya. Ayo silahkan diminum dulu kopinya. Karena pembahasannya agak tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau diteruskan kisah ini atau kita bahas kepada hadis tadi? Bujur. Faham kada yang apa yang ulun sampaikan ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyiapkan seluruh pasukannya. Dan pada saat itu pasukan dari Rasulullah tidak mengetahui kemana arah dan tujuan Rasulullah keluar dari kota Madinah. Jadi tidak ada sebuah pemberitahuan sebelumnya bahwa sahabat Rasulullah akan menuju kota Makkah. Karena tadi ingin informasi penyerangan kepada kota Makkah, tidak ada yang tahu. Maka subhanallah, pada saat ini ataupun pada kejadian di hari itu ada namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang hadir dalam peperangan Badar. Beliau tahu bahwa Rasulullah akan menyerang kota Makkah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah pada saat itu menyuruh salah satu orang ataupun perempuan pembantunya untuk pergi secara diam-diam kepada Makkah, ke kota Makkah, untuk memberitahu kepada masyarakat yang ada di kota Makkah bahwa Rasulullah akan menuju kepada mereka ataupun menyerang mereka. Dan ini sebuah pengkhianatan. Ini adalah sebuah pengkhianatan di hadapan Rasulullah. Dan ini pembocoran info di dalam peperangan adalah suatu hal yang sangat fatal. Dianggapnya dijadikan sebuah mata-mata. Dan ini fatal di dalam peperangan. Padahal keinginan Rasulullah, beliau datang kepada kota Makkah ataupun ke kota Makkah tanpa adanya satu pun peperangan ataupun satu pun korban yang terjatuh pada saat itu. Maka subhanallah, pergilah perempuan tadi dengan dibawakan sepucuk surat dari siapa? Dari Hatib bin Abi Balta'ah.
Surat tadi disembunyikan di antara rambut-rambut dari perempuan tadi. Maka pergilah perempuan tadi sampai malaikat Jibril alaihi salam, beliau turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada Rasulullah bahwa adanya pengkhianatan di antara sahabatnya Rasulullah. Diceritakan bahwa dari malaikat Jibril bahwa subhanallah, surat yang dipegang perempuan tadi ada di rambutnya dan dia ada di salah satu tempat di antara Madinah dan Makkah. Namanya apa? Namanya Allahumma shalli ala Muhammad, Raudhat Khakh, nama tempatnya. Maka subhanallah, Rasulullah menyuruh 3 orang dari sahabatnya. Siapa tadi sahabatnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Miqdad bin Aswad. Beliau disuruh oleh Rasulullah untuk mengejar itu perempuan. Maka berangkatlah 3 orang dari sahabat Nabi tersebut dan sampailah ke tempat tadi yang dinamakan Raudhatul Khakh. Maka dicari, ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia adalah perempuan yang berjalan sendiri, dia adalah seorang Yahudi. Maka subhanallah, Sayyidina Ali menemukan di mana? Di Raudhatul Khakh tadi, di kotak tadi, dan sesuai dengan ciri-ciri yang dicirikan oleh Rasulullah. Maka ini adalah seorang perempuan, dipaksa untuk mengeluarkan mana tulisannya, mana tulisanmu, mana suratmu yang dikirimkan oleh Abi Balta'ah kepadamu. Maka jawaban dari perempuan tersebut apa? Sungguh aku tidak memilikinya. Dicari di tempat ataupun di sekitar dari rumah ataupun persinggahan dari seorang perempuan tadi, tidak menemukan apa-apa. Tapi lihatlah sahabat Nabi, dari saking thiqahnya, dari saking percayanya kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak akan pernah berdusta. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan pada saat itu, ya mar'ah, ente kasih itu surat, kalau enggak saya telanjangi kamu. Padahal ini adalah seorang Yahudi. Apa jawabannya? Dia enggan untuk ditelanjangi. Lihatlah orang Arab pada saat itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan ataupun keluarkan Rasulullah dengan sebuah ucapan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Apa maksudnya? Akhlak sudah ada. Kita lihat sekarang, zaman dahulu orang Yahudi untuk membuka auratnya tidak mau. Kalau sekarang ya al-hadirun, kada usah dibuka, buka sendirinya. Dicari, akhirnya dikeluarkan dari helai rambutnya ada sebuah surat. Yang surat tersebut diberikan kembali kepada Rasulullah dan dipanggillah Hatib tadi. Madza sya'nuk ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib? Kenapa engkau mengkhianatiku? Maka jawaban Hatib apa? Ya Rasulullah, bahwa aku adalah seorang dari orang muhajir. Aku adalah salah satu orang yang hijrah dari kota Makkah dan Madinah. Walaupun aku juga bukan orang Quraisy wahai Rasulullah. Aku bukan termasuk orang Quraisy. Cuman aku hidup bersama mereka seakan-akan mereka itu adalah keluarga aku sendiri. Aku mengabari mereka karena di antara mereka ada keluarga aku. Dan aku takut peperangan yang akan terjadi, penaklukan kota Makkah akan membinasakan mereka. Ini keluar dari apa? Dari siasatnya Nabi. Nabi rahmah, Nabi rahmatan lil alamin, tidak menginginkan sebuah pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Rasulullah menginginkan penaklukan kota Makkah secara mendadak sehingga tidak ada kesempatan untuk bersiap-siap orang kafir Quraisy untuk meladeni Rasulullah. Maka subhanallah, lihatlah baginda Muhammad. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni aqta'unuqah. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal orang ini, karena orang ini pengkhianatan, orang ini berkhianat kepadamu. Maka jawabannya Rasulullah apa? Ya Umar, beliau ini adalah orang yang hadir dalam peperangan Badar.
dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni beliau. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Makkah, dan pada saat itu Rasulullah sebelum masuk kepada kota Makkah beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, butakan mata-mata mereka, yaitu orang Quraisy, sehingga tidak mendengar kabarku menuju kota Makkah. Maka perjalanan beliau sepanjang 480 kilo sampai beliau di tempat ataupun sampai di tempat namanya Dhahran sekitar 20 kilo dari Makkah, baru ketahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika ketahuannya ataupun kisah ketahuannya Rasulullah bahwa Rasulullah telah membawa begitu banyak pasukannya? Pada saat itu Sayyidina Abu Sufyan, ketua dari orang Quraisy, khawatir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwa aku telah merusak perdamaian. Mencari kabar, tidak menemukan kabar tersebut, sampai pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi dan paman Nabi yang tinggalnya di Makkah. Karena dekatnya Dhahran ataupun tempat singgahan Nabi ke Makkah, Sayyidina Abbas ini mengambil istrinya sebelum adanya sebuah penaklukan kota Makkah. Di situ terlihatlah Abu Sufyan lagi berbicara terhadap sahabatnya. Karena pada saat itu Abu Sufyan ini melihat kobaran api yang sangat besar. Karena pengintaian ini rata-rata di malam hari, dan Abu Sufyan mengintai sebuah pasukan yang sangat besar, dan terjadilah percakapan bersama salah satu temannya. Mulai mengatakan, siapa itu pasukan yang akan menyerang kita? Itu Bani Khuza'ah, kata temannya. Tidak, Bani Khuza'ah tidak sebanyak itu. Ada yang mengatakan lagi Bani Sulaim. Tidak, itu bukan Bani Sulaim, karena Bani Sulaim tidak memiliki pasukan sebesar itu. Maka Abbas mendengar percakapan kedua orang tadi dan langsung mendatanginya dan mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaget Abu Sufyan, kaget. Mana mungkin Rasulullah bisa mengumpulkan orang sebanyak itu? Dikarenakan apa? Ketika perdamaian Sulh Hudaybiyah, Rasulullah pasukannya hanya 2000 orang. Hanya 2000 orang. Ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan kota Makkah, pasukan yang dikumpulkan oleh Rasulullah lebih dari 10.000. Sampai ada rawi yang mengatakan 24.000 pasukan. Sedangkan kekuatan orang Quraisy pada saat itu hanya 3.000. Hanya 3.000. Mana mungkin 3.000 untuk bertempur bersama ataupun melawan 10.000 pasukan. Maka pada saat itu ayyuhal hadirun, bingung Abu Sufyan. Kalau seandainya Rasulullah masuk ke kota Makkah, akan ada pembantaian, kata Abu Sufyan. Kalau seandainya aku lawan mereka, tetap aja hasilnya akan kalah. Maka Abbas mengajak Abu Sufyan untuk bertemu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari itu. Dibawalah Rasulullah ataupun dibawalah Abu Sufyan dengan menggunakan kendaraannya Rasulullah, yaitu Baghlatul Bayda, yaitu tunggangannya Rasulullah. Maka subhanallah, ketika orang melihat bahwa ini adalah tunggangan Rasulullah, tidak ada yang berani satupun dari pasukannya untuk memberikan sebuah mudarat kepada Abu Sufyan. Sampai datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan meminta perdamaian. Maka diiyakan oleh Rasulullah dengan syarat tetap Rasulullah akan tetap memasuki kota Makkah. Di dalam kejadian ini perawi mengatakan bahwa Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan adalah ketuanya musuhnya Rasulullah dari orang Quraisy. Abbas mengatakan bahwa Abu Sufyan masuk Islam. Dikarenakan
adanya sebuah rasa takut mungkin. Jadi Abu Sufyan ini tidak dipercayai dan diperintahkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya untuk diikat Abu Sufyan. Maka diikatlah Abu Sufyan sebelum memasuki kota Makkah. Untuk apa? Rasulullah Dzaka Al-Kamil memiliki sebuah kepintaran yang sangat luar biasa, bahwa ketika ini orang ini berkhianat untuk kedua kalinya, maka aku ikat dia untuk melihat sebagaimana kuatnya pasukanku. Sehingga subhanallah, salah satu ataupun satu persatu dari pasukan Rasulullah dari golongan-golongan Arab masuk dilihat, maka Abu Sufyan mengatakan kepada Abbas, "Ya Abbas, man hadza? Siapa golongan ini?" Dikatakan oleh Abbas, "Ini Khuza'ah." Kaget Abu Sufyan. Kenapa dalam jangka waktu 2 tahun Islam sudah sangat luar biasa? Maka ulama mengatakan bahwa Islam tersebar bukan dengan as-saif, bukan dengan senjata. Al-Islam masuk kepada setiap hatinya orang mukmin ataupun orang yang mendengarkan keislaman dengan apa? Dengan damainya Islam, dengan rahmatnya Islam, sehingga mereka berdatang ataupun masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergelombol ataupun berbondong-bondong. Karena apa? Melihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kedamaian di dalam agama Islam. Maka subhanallah, satu persatu dari golongan-golongan sudah dilewati. Kagetlah Abu Sufyan. Sampai terakhir golongan, yaitu kaum Ansar dengan kaum Muhajir. Siapa Ansar? Ansar adalah penduduk kota Madinah. Muhajir adalah orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dari kaum Ansar, pemimpinnya kota Makkah, pemimpinnya kota Madinah. Karena dia sudah munyak melihat kelakuan orang kafir Quraisy di dalam perjalanan beliau memusuhi agama Allah dengan peperangan-peperangan yang terjadi sebelumnya. Sayyidina Hamzah dibunuh, dikeluarkan jantungnya, dimakan, sangat keji. Maka subhanallah, karena hawasnya, karena marahnya, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah beliau mengatakan, "Al-yawm yaumil malhamah, al-yawm tustahallul Ka'bah." Hari ini adalah hari malhamah. Malhamah ini adalah daging yang rontok ataupun Hari pembantaian. Al-yawm tustahallul Ka'bah. Hari ini adalah hari yang dihalalkan Ka'bah. Maksudnya dihalalkan Makkah dan Makkah ini adalah tanah haram. Tanah haram dan dilarang untuk adanya sebuah pembunuhan di dalam Makkah. Maka dari itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan hari ini dihalalkan sebuah pembunuhan di Makkah ataupun bahkan di Ka'bah. Maka subhanallah, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar perkataan dari Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan apa? "Ya Rasulullah, atasma'u magal?" Ya Rasulullah, apakah engkau mendengar yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah? Maka jawabannya na'am. Dan Rasulullah langsung membantah dari pendapat dari Sa'ad bin Ubadah dengan perkataan beliau apa? Al-yawm yaumil marhamah. Hari ini adalah hari marhamah. Apa marhamah? Hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawm yu'zamu fihi al-Ka'bah. Hari ini adalah hari yang dimuliakan Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dikeluarkannya sebuah patung-patung dari orang kufar. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyuhal hadirun, masuklah pasukan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 4 pintu di kota Makkah. Satu pintu dipimpin oleh baginda Muhammad. Pintu masuk kota, karena kota Makkah ini memiliki 4 pintu masuk, 4 gerbang. Satu dipimpin oleh Rasulullah, pintu yang lain dipimpin oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pintu yang ketiga dipimpin oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Pintu yang keempat dipimpin oleh siapa? Oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid pada saat Fathu Makkah, beliau baru Islam tidak sampai 1 tahun. Bayangkan, tidak sampai 1 tahun
keislaman dari Sayyidina Khalid bin Walid, Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjuk beliau untuk apa? Untuk memegang kepemimpinan, sehingga beliau diperintahkan untuk masuk dari gerbang tertentu. Subhanallah. Rasulullah memberikan sebuah kaidah-kaidah, peraturan-peraturan di dalam peperangan ataupun ketika memasuki kota Makkah. Tidaklah ada sebuah peperangan ataupun menjatuhkan korban kecuali memang adanya sebuah penyerangan dari orang kafir Quraisy. 3 pintu aman kecuali 1 pintu, yaitu pintu yang dilalui oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Subhanallah, ketika Sayyidina Khalid ingin memasuki gerbang, ditahan. Adanya sebuah perlawanan dari siapa? Dari Ikrimah bin Abi Jahal. Yang kedua dari Safwan. Yang dua-duanya ini adalah sahabat karibnya Sayyidina Khalid. Bagaimana? Seperti saudara. Coba dilihat Sayyidina Khalid bin Walid dites keimanannya, diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang pertama dilihatnya adalah orang yang paling baik bersama dia, adalah sahabat dia. Bahkan Sayyidina Safwan ini adalah ipar dari adik kandungnya sendiri. Maka Sayyidina Khalid bin Walid mengajaknya untuk masuk Islam dan tidak ingin masuk Islam. Maka tanpa panjang lebar Sayyidina Khalid bin Walid mengeluarkan apa? Bariqati sayfih, kilauan dari pedangnya. Sampai Sayyidina Khalid dikatakan pada saat itu 16 orang ataupun 24 orang yang meninggal di tangannya Sayyidina Khalid bin Walid. Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Safwan, yaitu sahabat karibnya, semuanya kabur. Maka didengarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar tersebut dan beliau mengatakan apa? Qadallahu khair. Beliau mengatakan engkau atas kebenaran dan engkau akan diberikan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu perjuangan sahabat dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah ada yang terbunuh kecuali orang yang melawan, yang membangkang, bahkan yang menahan masuknya Sayyidina Khalid bin Walid ke kota Makkah. Selanjutnya ayyuhal hadirun, ketika masuknya Rasulullah ke kota Makkah, beliau langsung menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Menuju Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah dipenuhi dengan apa? Dengan pujaan-pujaan yang keluar bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berhala-berhala. Berhala yang pertama kali ditaruh di Makkah apa? Yang di Ka'bah. Pertama kali adanya berhala di Makkah itu namanya Hubal. Namanya Hubal. Kalau seandainya kita bicarakan, sejarahkan, kisahkan kenapa di Ka'bah ini ada berhala? Apakah dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim? Tidak. Karena yang pertama kali membawa berhala adalah orang-orang Persia, orang-orang luar dari Arab. Membawa berhala yang dikatakan Hubal. Maka subhanallah, satu persatu dari berhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuhkan dan hancurkan. Bahkan yang dalam Ka'bah dihancurkan semuanya. Dan beliau mengatakan apa? Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setelah datang sebuah kebenaran, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu patung terbesar pada saat itu, ayyuhal hadirun, yang bahkan kalau seandainya kita itqan ataupun membaca sejarah, dikit-dikit Wallata wal Uzza, Tuhan Lata dengan Tuhan Uzza, itu adalah berhala yang paling besar di Quraisy. Rasulullah apa katakan pada saat itu? Pada saat itu Lata dengan Uzza itu di luar dari kota Makkah, ditaruh di antara perkebunan korma. Ada sebuah sesembahan yang dikatakan berhala patung yang namanya Uzza ataupun Lata. Dua patung yang berbeda, sama-sama besar. Siapa yang disuruh oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk menghancurkannya adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Maka tanpa ada sebuah keraguan dari dalam diri Sayyidina Khalid bin Walid, dia keluar dari kota Makkah dan dihancurkan itu Uzza, berhala-berhalanya, dan mendatangi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, apa kata Rasulullah? Ditanya, apakah engkau telah menghancurkan Uzza?
Gal na'am ya Rasulullah, sudah wahai Nabi. Maka jawaban dari Rasulullah, engkau tidak menghancurkannya. Karena kalau seandainya ada sebuah kejanggalan pada saat engkau menghancurkannya, maka di situ engkau telah menghancurkannya. Maka Sayyidina Khalid bin Walid adalah seorang yang baru masuk Islam, langsung percaya dengan kenabian baginda Muhammad, tidak ada sebuah kemalasan dalam dirinya ataupun keraguan dalam dirinya. Dia berangkat lagi ke tempat patung berhala tadi, Uzza tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada sebuah kejanggalan yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa? Ada sebuah orang ajuzah, orang tua, nenek-nenek yang kulitnya sangat hitam, dalam keadaan telanjang di antara patung tadi. Maka Sayyidina Khalid ingat kata Rasulullah, ini adalah sebuah hal yang janggal. Maka dibunuhlah orang tadi dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah katakan, itu syaitannya Uzza. Itu adalah syaitannya Uzza. Kenapa? Karena ketika engkau hancurkan, dia akan mengembalikan lagi. Ketika ada orang menghancurkan, dia akan mengembalikannya lagi. Nah, karena kembali lagi bahwa setiap hal di dalam penyembahan dari lain dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada sebuah perannya syaitan di dalam hal tersebut. Maka ini sebuah sejarah yang patut kita teliti, yang patut kita cari hikmahnya, yang bisa kita ambil manfaat-manfaatnya, yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Wallahu alam bissawab. Faqila lahu hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqtuluh. Tapi subhanallah, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak membabi buta, dengan tidak menghancurkan, bahkan tidak sama sekali merugikan kepada kota Makkah. Tapi subhanallah, Rasulullah memberikan sebuah pengecualian. Salah satu pengecualiannya siapa? Ini Abdullah bin Khatal. Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Uqtulu haitsu sya'a. Uqtulu min Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana kata Rasulullah? Uqtulu min haitsu ma wajadtum. Rasulullah mengatakan, bunuhlah orang ini, bunuhlah orang tersebut dimanapun engkau ketahui, engkau temukan orang ini, bunuh. Kenapa? Tiba-tiba Rasulullah menyerukan untuk dibunuh Abdullah bin Khatal tadi. Abdullah bin Khatal adalah seorang muslim yang murtad. Beliau masuk Islam dengan niat untuk mengejek Rasulullah, bahwa tidak akan ada sebuah azab dari Allah dengan keluarnya aku dari agama. Kata Abdullah bin Khatal. Nama aslinya bukan Abdullah, Uzza bin Khatal. Beliau ini adalah seorang wartawan, bahasa kitanya media berita. Dia ini adalah penyebar berita. Tiap hari yang dilakukan orang ini apa? Mengejek Rasulullah. Yahju, bahkan mengirimkan sebuah syair-syair untuk mengejek Rasulullah. Bukan tidak sampai segitu aja. Beliau membeli budak-budak muslim ataupun orang-orang muslim, dibunuhnya. Itu penuh dengan apa? Dia pengen mengecilkan Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Dia punya dua perempuan yang tujuannya untuk menyanyi. Isi dari nyanyiannya itu semuanya mengejek Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah tidak memberikan pengecualian kepadanya untuk menjadikan pelajaran bahwa Islam ini adalah agama yang agung, agama yang besar, agama yang tidak boleh dicaci maki. Maka subhanallah, walaupun Abdullah bin Khatal tersebut sembunyi di mana? Astaril Ka'bah, sembunyi di kain kiswah Ka'bah, tetap dibunuh oleh baginda Muhammad. Bukan baginda Muhammad yang membunuhnya, bahkan adalah salah satu sahabat yang namanya Abul Barazah al-Islami yang membunuh dari Abdullah bin Khatal tadi. Wabihi ilaihi qala haddatsana Isa bin Ahmad qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala haddatsani Malik bin Anas an Syihab an Anas bin Malik. Hadis yang kedua yaitu apa? Di sini dijelaskan Sayyidina Anas bin Malik juga mengatakan bahwa Rasulullah ketika memasuki kota Makkah Amul Fathi, ketika Amul Fathi, tahun penaklukan kota Makkah,
wa ala ra'sihil mighfar. Di atasnya ada sebuah tameng, tadi adalah sebuah apa? Helm yang dari besi. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala ibnu khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala qtuluh. Ini hadis sama dengan hadis yang sebelumnya. Qala Ibnu Syihab balagani anna Rasulullah lam yakun yauma idzin muhrib. Ibnu Syihab mengatakan ketika masuknya Rasulullah bukan dalam keadaan ihram. Bukan dalam keadaan ihram. Jelas, karena apa? Orang ihram harus menggunakan kain ihram, yaitu tidak lepas dari dua kain tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ziarah kepada kota Makkah, dengan melakukan umrah ataupun haji. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, jadi faedah pada malam hari ini yang pertama kita ketahui bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dan wajib memiliki peran di dalam agama kita. Maka tidaklah dianjurkan kepada setiap orang mukmin, orang muslim untuk melecehkan satupun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi sangatlah banyak. Diceritakan bahwa 10.000 dari sahabat Nabi yang masuk kepada kota Makkah di dalam tahun 8 Hijriah. Ada yang mengatakan 24.000. Dan setiap orang tersebut dari sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat besar kepada Rasulnya. Maka subhanallah, dengan kemuliaan nama-nama dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai bab tentang apa? Helmnya Rasulullah SAW telah selesai, dan insyaallah minggu depan kita membahas masalah bab maja'a fi imamatin Nabi, tentang imamahnya Rasulullah. Ulun berelaan mun ada salah lah. Mungkin pembahasan malam hari ini agak tinggi, tapi ulun ceritakan secara detail apa dan maksud dari tujuan Rasulullah SAW masuk kepada kota Makkah. Dan insyaallah maklumat yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat terhadap diri kita, terhadap bermanfaat kepada keluarga kita. Dan ulun sebelum ulun akhiri, ulun mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada para jamaah, para hadirin wal hadirat, khususnya yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang beliau berkorban. Allah, kita doakan bersama-sama semoga yang hadir di dalam majlis yang mulia ini Allah kabulkan segala hajatnya, hajat dunyawiyah dan ukhrawiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.